Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Kita semua pernah mendengar cerita tentang krisis moneter 1998, ketika nilai tukar rupiah melambung turun, inflasi melonjak ke 2 digit, dan antrian di bank menjadi pemandangan harian. Angka-angka resmi mencatat bahwa pada puncak krisis inflasi konsumen naik hampir 70% dalam setahun, sebuah lonjakan yang membuat belanja kebutuhan pokok menjadi beban tak terbayangkan bagi keluarga berpendapatan rendah. Jika Anda menengok kembali ke tahun 2023, data BPS menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga kelas menengah ke bawah untuk bahan makanan masih berada di atas 30% dari total pendapatan, sebuah persentase yang hampir tidak berubah sejak era 1998. Dari statistik ini, satu hal jelas, ada pola-pola berulang yang terus menekan dompet rakyat kecil, meski latar belakang ekonomi dan kebijakan telah berubah. Pada video kali ini, kita akan menelusuri 7 pola yang muncul kembali sejak krisis 1998 hingga hari ini, mengapa pola-pola itu muncul, dan apa yang bisa Anda lakukan secara konkret untuk melindungi keuangan keluarga. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk dari krisis 1998 sampai hari ini. 7 pola yang selalu menghantam dompet rakyat kecil. Krisis 1998 bukan sekadar peristiwa tunggal, ia menandai titik balik dalam struktur ekonomi Indonesia. Ketika nilai tukar melemah, impor menjadi mahal, dan pemerintah terpaksa menurunkan subsidi untuk menyeimbangkan neraca. Akibatnya, harga barang pokok naik, dan banyak rumah tangga terpaksa mengurangi konsumsi atau beralih ke barang yang lebih murah namun kualitasnya menurun. Pola pertama yang muncul dari siklus tersebut adalah kenaikan harga barang pokok secara periodik, terutama pada bahan makanan utama seperti beras, gula, dan minyak goreng. Grafik garis sederhana yang kami tampilkan memperlihatkan tren harga beras sejak 1998 hingga 2024, dengan puncak-puncak tajam setiap kali nilai tukar melemah atau terjadi fluktuasi nilai tukar dolar. Untuk mengurangi dampak kenaikan harga ini, langkah pertama yang dapat Anda ambil adalah membangun kebiasaan membeli dalam jumlah lebih besar pada saat harga sedang stabil. Misalnya, ketika harga beras turun di pasar tradisional, alokasikan sebagian dana darurat untuk membeli beras dalam kemasan besar, kemudian simpan dalam wadah kedap udara. Cara ini tidak hanya menurunkan biaya per kilogram, tetapi juga mengurangi frekuensi kunjungan ke pasar yang seringkali menambah pengeluaran transportasi. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menunggu harga kembali turun lagi setelah sempat naik. Pada kenyataannya, harga cenderung naik lagi dalam waktu singkat, sehingga kesempatan membeli dengan harga murah terlewat. Evaluasi efektivitas strategi ini dapat dilakukan dengan mencatat selisih harga per kilogram yang Anda bayar dibandingkan rata-rata pasar selama 3 bulan terakhir. Bila selisihnya konsisten di bawah 5%, strategi tersebut berhasil. Pola kedua muncul dari kebijakan kredit mikro yang seringkali menjadi solusi cepat bagi pelaku usaha kecil, namun berujung pada beban hutang yang menumpuk. Sejak akhir 1990-an, pemerintah dan lembaga keuangan non-bank meluncurkan program pinjaman tanpa agunan dengan bunga tinggi, menargetkan pedagang pasar dan usaha rumahan. Data bar chart yang kami tampilkan mengilustrasikan pertumbuhan total pinjaman mikro dari 2000 hingga 2022, dengan lonjakan signifikan pada tahun-tahun pemulihan ekonomi. Bunga yang tidak transparan dan tenor yang pendek memaksa peminjam membayar cicilan yang memakan porsi besar dari pendapatan bulanan, sehingga mengurangi ruang untuk menabung atau investasi. Solusi praktis untuk mengatasi beban kredit mikro adalah melakukan audit kredit pribadi secara berkala. Caranya, catat semua pinjaman yang masih berjalan, termasuk bunga, tenor, dan tanggal jatuh tempo. Kemudian, susun prioritas pembayaran berdasarkan tingkat bunga tertinggi, sambil mencari opsi refinancing dengan lembaga keuangan yang menawarkan bunga lebih rendah atau tenor lebih panjang. Jika memungkinkan, ajukan negosiasi ulang dengan pemberi pinjaman, tunjukkan bukti pembayaran tepat waktu, dan minta penurunan suku bunga. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengandalkan satu sumber pinjaman tanpa membandingkan alternatif. Dengan melakukan perbandingan, Anda dapat mengurangi beban bunga hingga 30%. Keberhasilan strategi ini dapat diukur dengan menurunkan rasio cicilan terhadap pendapatan bulanan menjadi di bawah 20% dalam 6 bulan. Pola ketiga berkaitan dengan inflasi biaya energi, terutama listrik dan bahan bakar. Sejak 2005, tarif listrik mengalami penyesuaian tahunan yang mengikuti kenaikan biaya produksi, sementara harga bensin dan solar dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia. Grafik garis yang kami tampilkan menunjukkan korelasi antara kenaikan tarif listrik dan penurunan daya beli rumah tangga berpendapatan rendah, dengan penurunan konsumsi listrik rata-rata sebesar 10% setiap kali tarif naik lebih dari 5%. Dampaknya terasa jelas pada tagihan bulanan yang menyusut dari 15% pendapatan menjadi lebih dari 25% pada periode tertentu. Untuk menahan beban energi, strategi yang paling efektif adalah mengoptimalkan penggunaan peralatan rumah tangga dengan efisiensi tinggi. Mulailah dengan mengganti lampu pijar dengan lampu LED,
yang mengonsumsi energi hingga 80% lebih sedikit. Pada sisi transportasi, pertimbangkan beralih ke kendaraan berbahan bakar alternatif atau berbagi tumpangan, carpool, untuk menurunkan biaya bahan bakar. Kesalahan yang sering muncul adalah menganggap penghematan kecil tidak signifikan. Sebenarnya, penghematan Rp5.000 per hari dari penggunaan lampu LED dapat menambah lebih dari Rp150.000 per bulan, cukup untuk menutupi sebagian tagihan listrik. Untuk mengukur keberhasilan, bandingkan tagihan listrik dan bensin sebelum dan sesudah penerapan langkah-langkah tersebut, catat penurunan persentase, dan targetkan penurunan total biaya energi setidaknya 15% dalam 3 bulan. Pola keempat muncul dari fluktuasi nilai tukar yang memengaruhi harga barang impor, terutama barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sejak krisis 1998, nilai tukar rupiah tetap sensitif terhadap dinamika pasar global, dan setiap kali rupiah melemah, harga barang impor naik tajam. Diagram batang yang kami tampilkan menyoroti kenaikan harga smartphone pada tahun-tahun ketika nilai tukar melemah lebih dari 10%. Bagi keluarga berpendapatan rendah, kenaikan ini berarti menunda pembelian barang yang memang dibutuhkan, atau terpaksa membeli barang bekas dengan kualitas lebih rendah. Strategi mitigasi nilai tukar meliputi pembelian barang secara kolektif melalui koperasi atau kelompok pembeli. Dengan mengumpulkan dana bersama, Anda dapat menegosiasikan harga grosir yang lebih stabil, sekaligus mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar karena pembelian dilakukan dalam jumlah besar pada satu waktu. Dari sini, fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Kesalahan umum adalah menunggu nilai tukar kembali stabil tanpa perencanaan. Dengan mengatur dana cadangan dalam mata uang asing, Anda memiliki fleksibilitas untuk bertransaksi pada saat menguntungkan. Keberhasilan dapat diukur dengan membandingkan harga rata-rata barang yang dibeli sebelum dan sesudah strategi kolektif, targetkan penurunan biaya pembelian minimal 10%. Pola kelima berhubungan dengan kebijakan pajak tidak langsung, khususnya pajak pertambahan nilai, PPN, yang secara periodik dinaikkan untuk menambah penerimaan negara. Sejak 2000, PPN mengalami penyesuaian beberapa kali, dan setiap kenaikan menambah beban pada harga barang konsumsi. Grafik garis yang kami hadirkan memperlihatkan hubungan antara kenaikan PPN dan penurunan daya beli rumah tangga, dengan penurunan konsumsi barang non-makanan sebesar 8% pada tahun kenaikan PPN. Bagi keluarga berpendapatan rendah, kenaikan PPN berarti harus mengurangi pembelian barang sekunder atau menambah beban hutang. Cara mengurangi dampak PPN adalah dengan memanfaatkan program belanja bersama yang menawarkan diskon khusus atau cashback yang dapat mengimbangi pajak tambahan. Misalnya, bergabung dengan program loyalty toko yang memberikan poin setiap pembelian, kemudian tukarkan poin tersebut untuk potongan harga pada transaksi berikutnya. Selain itu, pilihlah produk lokal yang tidak dikenai PPN atau dikenai tarif lebih rendah dibandingkan produk impor. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengabaikan potensi diskon karena fokus pada harga dasar. Dengan menghitung total biaya setelah diskon dan cashback, Anda dapat menemukan bahwa total pengeluaran menjadi lebih rendah meski PPN naik. Evaluasi dapat dilakukan dengan mencatat total pengeluaran bulanan pada kategori barang yang terkena PPN, lalu bandingkan dengan bulan sebelum penerapan strategi, targetkan penurunan setidaknya 5%. Pola keenam muncul dari ketidakpastian kebijakan sosial, terutama pemotongan atau penyesuaian subsidi pangan. Sejak 1999, pemerintah secara berkala meninjau subsidi beras, gula, dan bahan bakar, yang seringkali berujung pada penurunan kuota atau kenaikan harga jual. Data bar chart menampilkan penurunan kuota subsidi beras pada tahun 2005, 2015, dan 2022, bersamaan dengan kenaikan harga beras di pasar tradisional. Dampaknya terasa langsung pada rumah tangga berpendapatan rendah yang mengandalkan subsidi untuk menjaga kestabilan anggaran makanan. Strategi mengatasi ketidakpastian subsidi adalah dengan diversifikasi sumber pangan. Mulailah menanam sayuran atau rempah di pekarangan rumah, yang dapat menyediakan pasokan tambahan tanpa tergantung pada harga pasar. Jika lahan terbatas, manfaatkan kebun vertikal atau wadah pot di teras. Selain itu, kembangkan jaringan pembelian langsung dengan petani lokal melalui pasar tani atau koperasi, yang sering menawarkan harga lebih kompetitif dibandingkan pasar tradisional. Kesalahan umum adalah mengandalkan satu sumber pangan utama. Diversifikasi mengurangi risiko kekurangan pasokan saat subsidi berkurang. Keberhasilan dapat diukur dengan menghitung persentase kebutuhan pangan yang dipenuhi dari hasil kebun pribadi atau pembelian langsung. Targetkan minimal 30% kebutuhan harian terpenuhi dari sumber alternatif dalam 1 tahun. Pola ketujuh dan terakhir berkaitan dengan kurangnya literasi keuangan, yang membuat banyak rumah tangga terjebak dalam siklus pengeluaran berlebih dan tabungan minim. Sejak krisis 1998, program edukasi keuangan pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Grafik garis yang kami tampilkan menyoroti tingkat partisipasi program literasi keuangan yang masih di bawah 20% pada tahun 2020,
Sementara tingkat hutang konsumen meningkat 12% dalam periode yang sama. Tanpa pemahaman dasar tentang anggaran, investasi, dan manajemen risiko, keluarga berpendapatan rendah sulit mengoptimalkan sumber daya yang ada. Langkah konkret untuk meningkatkan literasi keuangan adalah membentuk kelompok belajar keuangan di lingkungan RT atau komunitas setempat. Di bagian 38, supaya alurnya jelas, kita pisahkan mana penyebab utama, mana gejala, dan mana kebiasaan yang memperparah keadaan. Untuk menilai keberhasilan, lakukan survei singkat setelah 3 bulan, tanyakan apakah peserta mampu menyusun anggaran bulanan dan mengidentifikasi pos pengeluaran yang dapat dipangkas. Tingkat keberhasilan di atas 70% menandakan program berjalan efektif. Setelah menelusuri ketujuh pola tersebut, mari kita rangkum kerangka solusi yang dapat Anda terapkan secara bersamaan. Pertama, lakukan audit keuangan menyeluruh untuk mengidentifikasi beban utama, harga barang pokok, cicilan kredit, biaya energi, dan lain-lain. Kedua, susun prioritas tindakan berdasarkan dampak terbesar, misalnya mengurangi beban energi sebelum menata strategi kredit. Ketiga, pilih 1 atau 2 strategi praktis per pola, lalu implementasikan secara bertahap, sambil mencatat hasilnya dalam buku catatan keuangan. Keempat, evaluasi hasil setiap bulan dengan membandingkan pengeluaran aktual terhadap target yang telah ditetapkan. Bila ada selisih signifikan, tinjau kembali langkah yang diambil dan lakukan penyesuaian. Kelima, pertahankan kebiasaan belajar dan berbagi pengetahuan dengan komunitas, karena dukungan sosial dapat mempercepat perbaikan keuangan. Contoh penerapan di lapangan dapat dilihat pada sebuah keluarga di Surabaya yang menerapkan semua langkah di atas. Mereka memulai dengan mencatat semua pengeluaran selama 1 bulan, menemukan bahwa cicilan kredit mikro menyerap 22% pendapatan. Dengan melakukan refinancing melalui koperasi, mereka menurunkan beban bunga dari 15% menjadi 9%, sehingga cicilan turun 30%. Selanjutnya, mereka mengganti semua lampu rumah dengan LED, mengurangi tagihan listrik sebesar 18%. Pada musim panen, mereka menanam sayuran di pekarangan, sehingga kebutuhan sayur harian terpenuhi 40% dari hasil kebun. Setelah 3 bulan, total pengeluaran bulanan turun hampir 25%, dan mereka berhasil menabung untuk dana darurat sebesar 1 bulan pengeluaran. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa menggabungkan langkah-langkah kecil secara konsisten dapat menghasilkan perubahan signifikan. Namun, setiap strategi memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Mengandalkan refinancing tanpa mengecek reputasi lembaga keuangan dapat berujung pada penipuan atau biaya tersembunyi. Mengganti lampu dengan LED yang tidak bersertifikat dapat menurunkan efisiensi dan menimbulkan masalah listrik. Menanam kebun di lahan sempit tanpa memperhatikan pencahayaan dapat menghasilkan panen yang rendah. Untuk mengurangi risiko tersebut, lakukan riset terlebih dahulu, pilih produk bersertifikat, dan konsultasikan dengan ahli pertanian perkotaan bila diperlukan. Selalu siapkan rencana cadangan, misalnya memiliki dana darurat untuk menutupi biaya tak terduga selama proses transisi. Pengukuran hasil bukan sekadar melihat angka di buku catatan, melainkan merasakan perubahan dalam kualitas hidup. Jika dalam 3 bulan Anda melihat tagihan listrik menurun, beban cicilan berkurang, dan ada sisa uang yang dapat dialokasikan untuk menabung atau pendidikan anak, maka strategi Anda telah berhasil. Untuk memantau secara objektif, buat tabel perbandingan bulanan yang mencakup pendapatan, total pengeluaran, persentase pengeluaran per kategori, dan saldo tabungan. Tetapkan target realistis, misalnya menurunkan persentase pengeluaran energi menjadi di bawah 15%, atau menurunkan rasio cicilan terhadap pendapatan menjadi di bawah 20% dalam 6 bulan. Jika target tidak tercapai, identifikasi hambatan dan sesuaikan taktik, misalnya mencari pemasok listrik yang menawarkan tarif lebih rendah atau mengajukan penjadwalan ulang pembayaran kredit. Akhir kata, pola-pola yang menghantam dompet rakyat kecil bukanlah takdir yang tak dapat diubah. Sejarah krisis 1998 memberi kita pelajaran bahwa setiap guncangan ekonomi menimbulkan peluang untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat ketahanan finansial. Dengan memahami akar penyebab, mengidentifikasi pola yang berulang, dan menerapkan langkah-langkah praktis yang terukur, Anda dapat melindungi keuangan keluarga dari guncangan selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan channel ini, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukatif selanjutnya. Bagikan pula pengalaman Anda di kolom komentar, pola mana yang paling terasa dalam kehidupan Anda, dan strategi apa yang sudah Anda coba untuk mengatasinya. Cerita Anda dapat menginspirasi ribuan orang lain yang sedang berjuang menjaga kestabilan keuangan. Terima kasih telah menyimak. Semoga langkah-langkah ini membawa perubahan positif bagi Anda dan keluarga. Selamat beraksi. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like,
Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.